Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sinau Bareng. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal UKM PPD atau UKDI. Soal ini ditujukan untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian UKDI atau UKM PPD, atau bagi teman-teman yang sedang persiapan untuk CPNS gitu ya. Tak lupa saya mengucapkan tetap bersemangat untuk teman-teman tenaga medis, baik itu dokter, perawat, analis, radiografer, dan semuanya yang menyangkut medis ya, terutama di rumah sakit. Tetap jaga kondisi dalam menghadapi wabah virus corona COVID-19 ini. Semoga wabah ini bisa kita lewati bersama. Jaga kondisi, jaga semangat, jaga niat. Semoga menjadi pahala dan jalan jihad bagi seorang tenaga medis ya. Baik, lanjut aja kita ke soal yang pertama. Langsung saja. Nona N 28 tahun datang ke IGD dengan keluhan demam tinggi sejak 3 hari ini, disertai nyeri pinggang, tidak menjalar ke kaki. Oke, kita bisa garis bawahi ya bahwa ini demam tinggi sejak 3 hari, berarti ada proses infeksi ya. Kalau misalkan demam, nyeri pinggang kanan, tidak menjalar ke kaki. Maksud dari pernyataan ini adalah kita ingin mengeksklud bahwa pada kasus ini, kasus neuro atau saraf itu kita sampingkan gitu ya. Berarti yang ada kata LBP nya kita sampingkan, karena pada nyeri yang berhubungan dengan neuro, terutama di pinggang, itu pasti ada perjalanan saraf sampai ke paha ke bawah, dan biasanya tidak ada demam gitu ya. Demam itu penanda adanya infeksi, sehingga option A bisa kita coret ya. Lanjut, nyeri saat BAK tidak ada ya. Nyeri saat BAK tidak ada. Kemudian BAK kemerahan dan keluar nanah juga tidak ada ya. Kemudian riwayat nyeri saat haid juga tidak ada. Kemudian riwayat trauma tidak ada. Riwayat saat haid tidak ada, berarti kita bisa menyingkirkan ini ya. Kemudian pada pemeriksaan fisik ya, ini khas sekali ya, costovertebra angel. Jadi kalau misalkan ini adalah pinggang ya, ini bagian posterior ya, posterior. Itu biasanya di sini kita ketuk atau di sini kita ketuk sedikit saja, maka akan terasa nyeri gitu. Itu bagian dari adanya proses inflamasi yang ada di bagian ginjal. Biasanya terjadi pembengkakan di sana, sehingga ketika kita ketok dindingnya itu mengenai si permukaan ginjal yang bengkak atau infeksi di sana, sehingga arah diagnosisnya pada pasien ini adalah lasek tes negatif, jerasnya neuro salah gitu ya, ke arah LBP salah, fatigue resonance, nyeri suprapubik tidak ada, ke arah sistitis juga bukan ya. Kemudian ya ini lebih ke, kalau misalnya ada CFA positif, lebih ke PNA. PNA itu apa? Pyelonephritis akut. Jadi infeksi saluran kemih itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itulah bagian atas, itu menyangkut di ginjal ya, kemudian sampai dengan ureter. Kemudian yang kedua bagian bawah itu menyangkut vesika urinaria, uretra ya, sampai ke bawah. Jadi pada jawaban ini, pada soal ini yang benar adalah yang B ya, yang PNA. Kemudian kita bisa cek UL ya, kultur urin, dan juga kultur urin gitu ya. UL ini ya tadi untuk memastikan ini ada infeksi atau enggak gitu ya. Kalau misalnya ada infeksi bisa terdeteksi dari urinnya, misalnya dari jumlah leukositnya gitu ya, proteinnya gimana gitu. Kultur urin ini adalah gold standarnya, biasa diambil dari urin ya. Itu untuk diambil, gold standarnya sebenarnya di urin lengkap ya, urin lengkap. Jadi diambil di midstream, pancaran urin tengah diambil. Biasanya kalau didapatkan 10⁵ kuman, itu berarti positif gitu. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Tuan H 34 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri hilang timbul di pinggang kiri. Ini hilang timbul ya, hilang timbul
di pinggang kiri. Oke, demam, menggigil 3 hari, ada penanda infeksi, kemudian sorry, kemudian sorry ya. Oke, jadi hilang timbul ya, ini ada di pinggang kiri, kemudian ada demam juga, menggigil, penanda infeksi, BAK kemarin tidak ada nyeri. Ini sama nih soalnya nih, cluster vertebra kiri positif ya. Udah, ini mah pielonefritis akut ya. PNA sama ya. Oke, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya C ya, PNA. Oke, soal nomor 3, Tuan E. Oke, 30 tahun berprofesi sebagai tukang sampah ya, pembersih ya, petugas kebersihan lah. Datang dengan keadaan menggigil, ada proses infeksi. Kemudian setiap hari membersihkan got di alur pembuangan perumahan di kota yang sering jumpai tikus got. Nih kalau ada tikus nih, berarti pikirkan infeksi yang kaitannya sama tikus. Udah, itu jalan cepatnya seperti itu. Pemeriksaan fisik dapatkan mata kemerahan ya, ikterik ya, dapatkan hepatosplenomegali, kemudian nyeri di gastrocnemius. Nih udah kata kuncinya gastrocnemius. Gastrocnemius itu otot di betis ya, otot di betis di sini nih. Jadi kalau kita tekan daerah sini, ini nyeri. Ini kaitannya sama jelas ya, leptospirosis. Jadi infeksi yang lewat perantara atau host space-nya itu adalah tikus ya. Dan ini berpengaruh pada sistem di liver ya, sehingga terjadi peningkatan bilirubin, mata ikterik, kemudian fungsi hepar terganggu dan spleen pasti terganggu. Terjadilah hepatosplenomegali dan salah satu nyerinya adalah di gastrocnemius ya. Nah, ini jawabannya adalah A ya, leptospirosis ya. Oke. Ya, soal nomor 4, pasien laki-laki 20 tahun dengan keluhan demam tinggi sejak 3 hari yang lalu. Berarti ada proses infeksi. Infeksi apakah itu? Entahlah. Ya, ada mual, muntah, dan mimisan. Udah ada proses tanda perdarahan. Kita lihat tekanan darah di 100/80, nadinya mulai lemah ya, CRT lebih dari 4, akralnya masih hangat ya. Hepatosplenomegali dan nyeri perut. HB-nya masih normal, leukositnya naik, hematokrit jelas. Ini terjadi kebocoran plasma ya, trombosit juga turun, trombositopenia ya. Grade berapa kan CBD ini? Kalau grade 1 itu hanya mengeluhkan terjadi trombositopenia tapi tidak ada tanda perdarahan ya, peteki positif. Grade 2 itu trombositopenia, ada kebocoran plasma ya. Mohon maaf nanti kalau dikoreksi kalau salah ya. Ada kebocoran plasma, peteki positif. Grade 1 tuh peteki negatif apa ya? Sebentar. Oke, mohon maaf kalau salah nih ya. Grade 3 nih ada tanda perdarahan, kemudian mulai pre-shock ya. Yang grade 4 nih mulai shock. Ini pre-shock ya. Nah, ini masih pre-shock ya. Kesadaran masih CM, mulai ada tanda shock. Kalau yang grade 4 tuh betul-betul shock, perdarahan, terus trombositopenia, kebocoran plasma, sama shock berat yang grade 4. Yang grade 3 itu pre-shock, berarti ini lebih ke pre-shock ya, lebih ke C ya. Oke ya. Kelima, seorang perempuan 40 tahun dengan keluhan sesak ya, nafsu makannya turun. Ada sesak, kemudian nafsu makan turun ya. Apakah ini berkaitan disebabkan oleh pulmonal? Kita belum tahu, ataukah karena yang lain misalkan metabolik ya. Pasien sering mendapatkan injeksi vitamin untuk kulit selama 5 bulan ini. Oke, ada kaitannya sama ginjal nih pasti ya. Ginjal, tekanan darahnya tinggi ya, hipertensi. Kreatininnya 8, jelas ya, ini ke arah CK. Sebentar, apakah kronik atau akut? Ureumnya tinggi, seminggu yang lalu kreatininnya segini, nah, berarti akut. Berarti ini adalah akut kidney injury ya. Ini kliniknya di ginjal, kerusakan pada fungsi ginjal ya, sehingga kreatinin di darahnya tinggi. Normalnya itu sampai 1 ya, dari 0, sekian sampai 1. Ureumnya juga tinggi, tidak bisa dikeluarkan lewat urin. Ya udah, ini
Kenapa disebut akut? Karena sebelumnya lihat 1,2 dan 45 tidak ada riwayat cuci darah sebelumnya, sehingga kita bisa mengatakan ini sebagai acute kidney injury ya jawabannya. Oke, itu dulu yang bisa saya share. Semoga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman sejawat, adik-adik sejawat yang akan melaksanakan ujian kompetensi dokter atau teman-teman yang sedang persiapan untuk CPNS-nya. Semoga bisa bermanfaat. Dan ya, harta yang paling berharga atau hal yang paling berharga adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu yang bisa terus mengalir pahalanya sampai di akhir kelak, di yaumil akhir kelak. Oke teman-teman, tetap semangat, jaga kondisi, semoga wabah virus corona ini segera berakhir ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.